mari kita sama-sama kita tidak di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama. Yosua pasalnya yang pertama ayat 1 hingga ayat yang ke-9. Di bawah pokok perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hamba Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang sesat. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yang di sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpan ke kanan atau ke kiri, supaya kau beruntung ke mana engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan kamu berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat yang terakhir, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan itu datang hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikianlah firman. Terima kasih yang berbahagia kita yang sudah mendengar firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Salam. Sekali lagi shalom. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya angkat satu tema untuk kita renungkan bersama. Indahnya penyertaan Tuhan. Indahnya penyertaan Tuhan. Hal yang tidak bisa kita sangkal Bapak Mama, bahwa kita berada di penghujung tahun 2025 ini karena penyertaan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Yang sudah bilang amin berarti dia sudah setuju kalau dia ada di penghujung tahun ini karena penyertaan Tuhan. Dari tanggal 1 Januari sampai dengan saat ini kita dapat menyaksikan, tidak hanya kita menyaksikan, tapi kita begitu menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mungkin ada di antara kita yang saat ini hadir berkata, Natal kali ini berat untuk saya. Mungkin Mama Lina, Ola, dan anak-anak merasa bahwa Natal kali ini berbeda dengan Natal yang lainnya. Karena Natal tahun ini sudah bersama-sama dengan Papa. Mungkin sebagian kita berkata Natal kali ini berat karena sampai penghujung tahun pun ada sakit, ada problem yang Tuhan izinkan saya alami. Tapi ada juga yang berkata bahwa bersyukur puji Tuhan kali ini di penghujung tahun ini saya menemukan kenikmatan, keberkahan yang begitu luar biasa dari Tuhan. Papa Mama, masing-masing kita menerjemahkan penyertaan Tuhan dalam hidup kita ini. Ini sangat penting karena yang terjadi dalam hidup kita atau terjadi dalam prinsip kita, tindakan kita seringkali tidak mencerminkan pemeliharaan Allah. Walaupun seringkali kita berkata bahwa Tuhan memelihara saya atau saya
berbeda dengan apa yang kita katakan. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Tuhan, malam hari ini kita dapat menemukan janji Tuhan untuk Yosua. Janji Tuhan bahwa Yosua pasti berhasil. Janji Tuhan ini Bapak Ibu, kita tidak hanya melihat bahwa Tuhan berjanji untuk keberhasilan Yosua, tapi janji Tuhan ini disertai dengan syarat. Dan kita melihat tadi ada kata-kata yang kita baca, kata hanya, ada kata supaya, ada kata sebab, demikian. Itu adalah satu syarat. Jadi Tuhan tidak memberi janji tanpa syarat. Dan saya percaya juga bahwa sepanjang perjalanan tahun ini kita juga mendapatkan janji-janji Tuhan. Dan ada syarat-syarat yang harus perlu kita lakukan. Dan karena itu harus ini membuat kita bersyukur. Karena itu mari kita periksa hidup kita dengan kebenaran yang akan saya sampaikan. Saya bagikan 3 kebenaran terkait dengan tema yang saya angkat, indahnya penyertaan. Yang pertama yang kita belajar adalah penyertaan Tuhan atau penyertaan Allah memberi kepada kita keberanian dan bukan ketakutan. Dalam ayat yang ke-6, ke-7 dan ayat yang ke-9, Bapak Mama melihat yang saya garis bawahi. Ada kata-kata ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-9, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati, penyertaan Allah memberi kepada kita keberanian dan bukan ketakutan. Yosua diingatkan untuk memiliki hati yang berani, hati yang kuat, hati yang tidak lemah, hati yang tidak ciut. Dan inilah rahasia keberhasilan pekerjaan dan pelayanan Yosua dalam memimpin bangsa Israel. Bapak Mama, ini adalah hal yang penting. Mengapa? Karena Yosua menghadapi begitu banyak tantangan, persoalan, masalah, kesulitan. Dia menghadapi musuh, ancaman yang ada di depan. Karena itu Tuhan mengingatkan kepadanya supaya jangan takut, jangan gentar. Bapak Mama saudara-saudara yang terkasih, kehidupan kita di dunia ini selalu diwarnai dengan ketakutan. Saya tidak berbicara takut ular, takut toke, takut dan lain. Yang saya maksudkan di sini hidup kita diwarnai dengan ketakutan. Takut berbicara jujur. Dan akhirnya kita memilih untuk berbohong. Takut hidup miskin. Sehingga pada akhirnya korupsi. Takut bertanggung jawab. Sehingga akhirnya melemparkan kesalahan pada orang lain. Hidup kita penuh dengan ketakutan. Yang kita balut dengan 1001 alasan. Bapak Mama saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini sikap kita? Seringkali ketakutan-ketakutan yang ada membuat kita lupa penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan selalu ada di setiap langkah kita. Lagu Kidung Jemaat 408. Lagu Kidung Jemaat 408 berbunyi, di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Di jalanku ku diiring, di jalanku ku disertai, di jalanku ada bersama-sama dengan Tuhan. Tidak ada yang kurang karena Tuhan jadi pandu. Tapi lihatlah kenyataan yang ada. Kita selalu diwarnai dengan ketakutan. Bapak Mama saudara-saudara,
penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan menyertai dalam kesulitan hidup. Tuhan menyertai dalam setiap musim hidup kita. Karena itu kita harus jaga untuk ketakutan dengan keberanian. Sebab kalau orang yang takut mencium keberanian, orang takut hilang keberanian, kecil. Amsal 24 ayat 10, Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Ya, kecil ini kekuatan. Kalau kita punya keberanian, maka mungkin sesuatu itu kita melihat ini sesuatu yang menakutkan. Tapi kalau ada keberanian, maka kita pasti mencapai sebuah kemenangan. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Tawarik 22 ayat 13, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah takut. Ibu bapak yang terkasih, ini rahasia yang kita temukan, bahwa penyertaan Tuhan harusnya membuat kita mengalami keberanian. Jangan takut, berani, karena Tuhan menyertai. Yang kedua, kebenaran kedua yang saya mau sampaikan kepada kita adalah penyertaan Tuhan membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan itu harusnya membuat kita semakin setia kepada-Nya. Ayat yang ke-7, perhatikan yang saya garis bawahi, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini berbicara tentang kesetiaan. Bapak Mama, bangsa Israel itu punya satu penyakit, yaitu penyakit gampang lupa Tuhan. Ini hari lihat mujizat, besok ada tantangan, dia lupa itu. Bayangkan waktu Musa ada di gunung Sinai untuk menerima 10 firman, sedang bangsa itu menanti-nanti di bawah. Mereka tidak sabar untuk itu, padahal mereka melihat kemuliaan Tuhan. Tapi mereka memilih harum buatkan kami patung lebur emas untuk kami sujud dan menyembah. Orang Israel punya penyakit seperti itu. Itu sebabnya kalau kita bandingkan dengan Ulangan 28 ayat 14 dikatakan, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Ini peringatan kepada Yosua. Tuhan ingatkan supaya tetap setia dan tidak berpaling kepada ilah lain. Dan ini seharusnya juga membuat kita menyadari bahwa penyertaan Tuhan harus membuat kita semakin setia kepada Tuhan. Kalau kita berkata, saya tidak seperti bangsa Israel, saya tidak menyembah patung, saya tidak menyembah berhala. Mari kita perhatikan hari-hari ini apa yang menjadi berhala kita. Kita tidak menjadi setia kepada Tuhan gara-gara hobi kita main game sampai pagi, tidak setia dengan Tuhan. Berhala apa saudara orang? Berhala orang tidak menjadi setia kepada Tuhan demi harta. Orang tidak menjadi setia kepada Tuhan demi kekayaan, demi ketenaran, demi laki-laki atau demi perempuan. Orang lalu tidak setia kepada Tuhan, meninggalkan Tuhan.
membuat kita semakin setia. Setia melayani, setia memberitakan Injil. Jangan bosan hidup. Mari kita temukan dalam hidup kita. Bagaimana kesetiaan saya dengan Tuhan? Sepanjang tahun Tuhan menyertai. Bagaimana hidup saya dengan Tuhan? Saya setia dengan Tuhan atau tidak? Kita seringkali mendengarkan perintah-perintahnya. Adakah kita melakukannya dengan setia? Ulangan 28 ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala yang diperintahkan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala untuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Bapak, mama, saudara-saudara, mari kita renungkan di dalam kehidupan kita kesetiaan kita terhadap Tuhan. Bagaimana? Kebenaran yang ketiga, penyertaan Tuhan membuat kita semakin cinta terhadap firman. Firman Tuhan memegang peran penting tentang keberhasilan Yosua tadi yang sudah kita bacakan. Tapi pendekanan penting di sini adalah bagaimana sikap yang benar terhadap firman Tuhan itu. Perhatikan di dalam ayat yang ke-7, ayat yang ke-8 yang saya garis bawahi. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bapak, mama, saudara-saudara, sikap yang benar yang dibicarakan di sini ada beberapa. Yang pertama, firman Tuhan itu harus direnungkan. Itu sikap yang benar terhadap firman adalah harus renungkan firman Tuhan. Dikatakan renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ini berarti suatu tindakan yang dilakukan terus menerus dan bukan hanya sesaat atau saat tertentu. Ya. Mungkin kita merenungkan firman, tapi pertanyaannya apakah kita merenungkan firman Tuhan terus menerus? Kalau kita bilang merenungkan firman, berarti kita harus belajar firman Tuhan. Kita tidak bisa merenungkan firman Tuhan tanpa membaca dan belajar firman Tuhan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kita bukan ada di daerah komunis yang Alkitab itu menjadi satu kesulitan. Bahkan Paulus menulis kepada Timotius dan mengingatkan kepada Timotius bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci seperti apa yang dikatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah dilengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak, mama, saudara-saudara, dari kecil kita sudah tahu firman, sudah kenal Alkitab. Anak kecil tahu bahwa ini Alkitab, ini bukan buku dongeng, ini Alkitab. Kalau kita
dan seterusnya. Jadi kalau kita mau renungkan firman Tuhan, maka kita perlu belajar firman. Yang kedua, sikap yang benar terhadap firman Tuhan bukan hanya sekedar direnungkan, tetapi harus dilakukan. Jadi setelah renungkan, harus kita wujudkan dalam tindakan kita. Jadi kalau hanya belajar saja tanpa melakukan, ini seperti ahli Taurat, belajar, tapi selalu perlu mereka lakukan. Ya. Yang ketiga, selain kita lakukan, firman Tuhan juga harus diceritakan. Ini sikap yang benar. 3 hal ini penting sekali, tanpa salah satunya kita belum memiliki sikap yang benar terhadap firman. Bapak Mama, hari-hari ini ada orang yang mau belajar, tadi seperti yang saya katakan, belajar saja, tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Lama-lama jadi ahli Taurat. Ada orang yang pikir-pikir bilang, kita sudah perlu belajar. Sepenting kita lakukan firman Tuhan. Ini rasanya tidak nyaman ya. Bagaimana kamu tidak belajar dan kemudian kamu bilang kamu melakukan firman Tuhan? Dari mana kita tahu bahwa, atau dari mana kita tahu bahwa yang kita lakukan itu adalah firman Tuhan? Dan kemudian ada orang bilang begini, saya tidak perlu belajar, tapi sepenting saya menceritakan firman Tuhan. Maka kita melihat ada banyak-banyak penyesalan yang datang menyesatkan kita. Karena hanya mau menceritakan firman Tuhan, tapi tidak mau untuk belajar. Bapak Mama, saudara-saudara, untuk orang yang menghormati firman-Nya, orang yang menghargai firman-Nya, janji firman Tuhan bahwa apa yang dibuatnya pasti berhasil. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ingat, kita bukan penganut teologi kemakmuran. Perjanjian lama, tanda-tanda orang diberkati adalah harta kekayaan yang melimpah, keturunannya banyak, itu tanda-tanda orang diberkati. Tapi dalam perjanjian baru ada satu ayat yang begini, Allah turut bekerja dalam untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi. Nah, ini ayat ini bahwa dalam perjanjian baru kita menemukan berkat yang besar di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di kayu salib, itu lebih besar daripada apapun juga. Sehingga di dalam doa Bapa kami, Tuhan ajarkan kepada kita, kebutuhan jasmani itu secukupnya, tapi kebutuhan rohani berlimpah-limpah. Tuhan Yesus ajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang berlimpah-limpah. Dia ajarkan, berikan kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Oh, luar biasa. Ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Itu berkat rohani. Orang yang melakukan firman Tuhan dengan benar, dia mendapatkan berkat-berkat rohani yang berlimpah-limpah. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak menghormati firman-Nya? Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia menanggung akibatnya, tapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Ibu bapak saudara-saudara yang terkasih, dalam penutupan khotbah saya mengatakan begini, bahwa sepanjang tahun 2025 kita sungguh merasakan indahnya penyertaan Tuhan begitu luar biasa. Karena itu untuk tahun yang baru, firman Tuhan ini melengkapi kita. Besok kita akan masuk
Tinggal beberapa jam lagi kita akan masuk pada tahun yang baru. Hadapilah dengan keberanian yang Tuhan beri. Jangan takut. Tetap setia kepadanya. Sekalipun kesulitan, kesukaran dihadapkan kepada kita. Dan tetap hiduplah di dalam firman-Nya dengan sikap yang benar. Dan percayalah kemenangan akan terjadi dalam hidup kita. Bapak Mama saudara-saudara, seperti nas pemimpin kita tadi, Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini aku. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Masih rahasia tahun baru. Bencana alam di Aceh, bencana alam di mana lagi? Sumatera ya. Ya, begitu mengerikan. Ribuan orang hilang, meninggal, rumah harta benda semua hilang. Membuat mereka, apakah kehilangan kepercayaan? Seandainya ini terjadi bagi kita, jangan takut pada kita. Kita tidak pernah minta. Semua masih rahasia bagi kita. Tapi aminkan janji firman Tuhan bahwa Dia ada dan menyertai. Indahnya penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan berkati kita. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami ada